Kadang, seseorang masuk ke hidup kita bukan dengan cara yang dramatis. Bukan lewat pertemuan besar atau cinta pada pandangan pertama. Kadang mereka cuma muncul, setiap jam 9 malam, di zebra cross yang sama. Dan tanpa kita sadari, merekalah alasan kenapa kita akhirnya berani menyelesaikan mimpi yang lama kita tinggalkan. Bisma selalu pulang terlalu malam. Sebagai asisten sutradara serial televisi, hidupnya dipenuhi revisi, telepon mendadak, dan deadline yang rasanya tidak pernah selesai. Pagi syuting, siang meeting, malam revisi naskah. Begitu terus sampai hari-harinya terasa seperti salinan dari hari sebelumnya. Di laptopnya ada puluhan folder berisi ide cerita yang tidak pernah selesai. Judulnya macam-macam. Langit jam 2 pagi. Orang-orang yang tidak pulang. Selatan setelah macet. Semua berhenti di tengah jalan. Bisma selalu merasa ceritanya kurang bagus. Kurang dalam, kurang hidup, dan entah sejak kapan, ia mulai takut menyelesaikan sesuatu. Setiap malam, sekitar jam 9, Bisma akan berjalan pulang menuju apartemennya. Jalanannya tidak terlalu ramai, hanya deretan lampu toko, suara kendaraan, dan trotoar panjang yang terasa akrab. Di zebra cross dekat minimarket 24 jam itulah ia sering melihat perempuan yang sama. Luna, perempuan dengan rambut sebahu, tote bag hitam, dan kebiasaan mengecek jam tangan beberapa detik sebelum lampu penyeberangan berubah hijau. Mereka tidak pernah benar-benar berkenalan. Hanya wajah yang terus muncul di jam dan tempat yang sama. Kadang mereka saling senyum kecil. Kadang Luna mengeluh soal macet. Kadang Bisma meminjam payung lipat milik Luna untuk menutupi kepalanya dari panas sisa siang yang masih tertahan di udara malam kota. Pernah juga mereka tertawa gara-gara satpam apartemen yang terlalu semangat menyapa setiap penghuni seperti presenter acara kuis. Sesederhana itu. Tapi anehnya, Bisma mulai terbiasa mencari Luna setiap malam. Seolah zebra cross itu terasa kosong kalau perempuan itu belum datang. Sampai suatu malam, Bisma berdiri di depan tong sampah dekat halte. Di tangannya ada setumpuk kertas naskah. 40 halaman. Ia menatapnya lama, lalu membuang semuanya. Beberapa lembar terbang tertiup angin kota. Luna yang baru datang refleks menangkap satu halaman sebelum jatuh ke jalan. Bisma terlihat malu. "Jelek ya?" katanya sambil tertawa kecil, meski terdengar lelah. Luna membaca sekilas halaman itu, lalu mengangkat bahu. "Kalau jelek, biasanya orang gak bakal capek-capek nulis sampai 40 halaman." Bisma diam, lalu tertawa. Bukan tawa basa-basi seperti yang biasa ia keluarkan saat meeting, tapi tawa yang ringan, seperti sesuatu dalam dirinya baru saja diberi izin untuk bernapas lagi. Sejak malam itu, mereka mulai berjalan pulang bersama. Tidak ada momen dramatis, tidak ada musik romantis seperti di film-film. Hanya dua orang lelah yang sama-sama pulang kerja dan menemukan nyaman dalam obrolan sederhana. Bisma mulai membacakan potongan ceritanya. Kadang di minimarket sambil makan mie microwave. Kadang di lobi apartemen sambil menunggu lift. Kadang sambil berdiri di balkon darurat lantai 3 karena lift terlalu penuh. Dan Luna selalu mendengarkan. Komentarnya jujur. Dialognya terlalu panjang. Atau mungkin tokohnya cuma takut sendirian. "Kenapa semua ending cerita kamu sedih?" Bisma sering kesal mendengarnya. Tapi anehnya, setelah itu ia selalu kembali menulis. Sedikit demi sedikit, ide-idenya mulai mengalir lagi. Laptop yang dulu hanya penuh draft setengah jadi mulai dipenuhi halaman baru. Bisma mulai sadar. Selama ini ia terlalu sibuk membuat cerita yang terlihat hebat, sampai lupa menulis sesuatu yang terasa jujur. Dan Luna, tanpa sadar, membuat semua hal terasa lebih jujur. Sementara itu, hidup Luna juga berubah pelan-pelan. Hari-harinya yang biasanya hanya berisi spreadsheet, interview karyawan, dan perjalanan pulang yang sunyi, sekarang terasa lebih hangat. Ada seseorang yang menunggunya di zebra cross. Seseorang yang mengirim pesan. "Aku nemu dialog bagus tadi di motor." Atau, "Menurut kamu orang bisa jatuh cinta karena terbiasa pulang bareng enggak?" Luna tidak pernah menjawab serius. Tapi diam-diam ia selalu menunggu pesan itu muncul. Beberapa bulan kemudian, Bisma akhirnya menyelesaikan satu naskah penuh. 87 halaman. Lengkap sampai ending. Ia bahkan diterima untuk proyek film baru di luar kota. Kesempatan yang sudah lama ia tunggu. Harusnya ia senang. Tapi justru itu yang membuatnya takut. Bisma takut kalau ia pergi.
Semua yang membuatnya bisa menulis lagi akan hilang. Sementara Luna mulai memikirkan hal lain. Bagaimana kalau selama ini dirinya cuma bagian dari proses kreatif Bhisma? Bagaimana kalau setelah film itu selesai, Bhisma juga selesai dengannya? Pertanyaan itu membuat mereka mulai menjaga jarak. Beberapa malam, mereka pulang sendiri-sendiri. Trotoar yang biasanya terasa hangat mendadak jadi asing. Lampu zebra cross tetap berubah warna seperti biasa. Tapi tidak ada lagi obrolan kecil. Tidak ada lagi cerita setengah jadi. Dan Bhisma baru sadar. Kadang yang paling kita rindukan bukan pelukan atau kata cinta, melainkan seseorang yang membuat perjalanan pulang terasa lebih pendek. Malam sebelum keberangkatannya, Bhisma berdiri di zebra cross lebih awal dari biasanya. Tangannya memegang satu bundel naskah print. Luna datang beberapa menit kemudian. Mereka sama-sama diam cukup lama. Suara kendaraan lewat di depan mereka. Lampu kota memantul di kaca gedung tinggi. Bhisma menyerahkan naskah itu pelan. Di cover depannya tertulis, jam 9 malam. Luna membuka halaman pertama. Tulisan kecil itu langsung membuat dadanya hangat. Untuk perempuan yang membuatku berhenti takut menyelesaikan sesuatu. Luna tersenyum kecil sambil menahan matanya yang mulai basah. Dan di tengah suara kota yang tidak pernah benar-benar tidur, lampu penyeberangan akhirnya berubah hijau. Kali itu, mereka berjalan berdampingan, bergandengan tangan. Pelan. Seolah tidak ingin buru-buru sampai. Karena mungkin, cinta memang tidak selalu datang seperti ledakan besar. Kadang cinta hanya muncul dalam bentuk seseorang yang terus hadir di jam yang sama, di jalan pulang yang sama, sampai hati kita yang berantakan perlahan merasa pulang.